Saya jemput kita semua bangkit berdiri. Kita akan masuk dalam ayat sentral kita pada hari ini, tidak jauh dari ayat yang kita kemukakan di awal bulan November. Kita akan baca bersama-sama dalam Yesaya pasal yang ke-29 sampai yang ke-31. Kita sedikit lebih banyak dari ayat yang minggu lalu, hanya sentral kepada ayat 31. Hari ini kita akan berbicara tentang tema naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Kita baca mulai dari ayat 29, Yesaya pasal 40, ayat yang ke-29 sampai 31. Sama-sama kita baca, 2, 3. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Ayat 31. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Haleluya, kita puji Tuhan. Hari ini kita mengambil cuplikan dari ayat 31 yang berbicara tentang kalimat seumpama Raja Wali yang naik terbang. Tema hari ini adalah naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Tentu berbicara tentang sayap Raja Wali, kita sudah tahu, dan Bapak Ibu yang tahu media sosial saya, IG maupun mungkin WA, Bapak Ibu bisa lihat, anak-anak muda bisa lihat bagaimana saya menspilkan beberapa cuplikan video yang sangat bagus sekali tentang bagaimana Raja Wali terbang. Saya tahu binatang yang cukup banyak disinggung di Alkitab adalah Raja Wali. Tetapi kalau mari kita sini buka ayat 29, ayat ini dimulai dari sebuah kalimat, dia memberi kekuatan kepada yang lelah. Tuhan tahu kita manusia, sekuat-kuatnya, sehebat-hebatnya kita, pasti akan pernah mengalami kelelahan. Amin. Kalau kita nggak pernah lelah, saya mau kenalan. Jangan-jangan masih turunan cyborg, Robocop. Zaman kita Robocop ya. Kalau anak-anak sekarang nggak kenapa. Zaman kita Robocop. Wih, ya kan? Spider-Man, Voltus, Megaloman. Nah itu zaman-zaman kami SMP, SD. Kalau sekarang nggak kenal lagi. Yang kenal sekarang kopi latte, americano, makan ubi pun kalau masuk kafe jadinya fried cassava. Saya pikir fried cassavanya makanan banget kan. Sekali mak datang dari kampung disajikan, lah ini goreng di kampung banyak maka tidak dimakan. Di kafe 25.000, ini kecil fried cassava. Minggu lalu saya sudah sebut sedikit kopi pahit. Di kafe sekarang jadi americano 35.000, kalau yang di merek sana 55.000. Nah di kampung banyak ini, malah gak terbuat, ya kan? Kentang goreng, fried potatoes, fried sweet potatoes, jagung manis, sweet corn with cheese. Aduh keren sekali telurnya jatuh. Jadi ini kali, tapi memang saya mengambil korban harus bisa melihat siapa audiens yang mendengar firman Tuhan ini. Kalau sore 75% anak muda, saya lebih banyak kalau anak muda. Tapi karena hari ini banyak generasi X yang lahir tahun 60-an, 70-an, jadi saya sesuaikan ya. Gaya saya, baju saya juga sedikit agak lebih konservatif. Oke, dia memberi kekuatan kepada yang lelah. Kalau firman Tuhan sudah menulis memberi kekuatan kepada yang lelah, berarti kita pasti pernah minimal sekali merasa lelah. Amin. Artinya bukan sesuatu yang dosa kalau kita capek atau lelah. Masalahnya kalau kita lelah, kita larinya ke Tuhan atau ke hantu, larinya ke surga atau kawan-kawannya neraka, larinya mau berpikir panjang untuk ke depan tentang keselamatan, soteriologi, eskatologi, atau berpikirnya hari ini yang penting ngaiten cuan.
Tapi pikiran pendek, selesai. Hari ini kita belajar bagaimana Tuhan mengingatkan kita. Ayat 30 boleh ditampilkan, sama-sama kita baca. Kita merasa kalau kita muda pasti tidak pernah capek. Bahkan kalau kita masih remaja, masih taruna, kita mungkin akan mulus dan lancar dan lebih dari orang-orang tua yang beruban putih. Tetapi firman Tuhan mengingatkan dengan lantang dan jelas situasi yang terjadi dari mulai ayat ini ditulis oleh Yesaya. Ayat 30, mari kita baca sama-sama. 2, 3. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan turuna-turuna jatuh tersandung. Ayat ini paradoks ya. Ada dua kebenaran yang sepertinya berbeda, tetapi inilah sebenarnya yang terjadi. Orang-orang muda, kalau kita mikir anak muda pasti lebih kuat, betul? Nggak bisa capeknya anak muda ini, manjat pohon, lari sekian maraton, sekian naik sepeda, melesat kayak roket. Orang-orang tua yang tinggal jalannya pelan-pelan, apalagi sudah umur 50-60 udah biasanya ada anak udah besar kecil lah, apalah jalannya udah gini-gini ya kan. Pasti tuh jalannya gini, mau bangun pagi harus miring gini, baru gini ya. Kadang-kadang kalau bangun pagi langsung sudah usia. Itu tidak dimungkinkan. Tapi firman Tuhan mengingatkan kita sekarang, orang-orang muda pun bisa menjadi lelah. Kelelahan di sini saya percaya bukan hanya sekedar kelelahan jasmani, kelelahan yang mungkin ototnya ledek, nggak pernah bergerak bertahun-tahun, hanya duduk sekian jam, kebanyakan main games. Halo anak muda, saya sering mengingatkan dengan kasih. Persoalan anak muda sekarang, bahkan orang kita dewasa di zaman sekarang, di zaman teknologi adalah kurang tidur. Saya tidak mau ditanya angkat-angkat kita, berapa banyak yang tidur jam 9 malam? Siapa? Izin Pak, Bapak jam 9 udah tidur. Orang tua jam 9, wah masih awalnya, baru keluar aku makan mie bakmi tunggu. Bakmi tunggu jam 11.30 baru pakai baju, baru cari kue di Nusa Indah. Jam 11.30, zaman kakek moyang kita jam 11.30 mimpinya sudah 5 kali. Betul? Problem hari ini, mau usia muda, usia dewasa, apalagi sudah mau tinggal tunggu waktunya, kurang jam tidur. Bukan karena dia mengingat masalah problem dan akan ada ancaman. Oh, tembak untuk moyang, kalau tidak terima Yusuf atau tidak tembak, tidak bisa tidur, ya tidak. Bahkan yang tidak bisa tidur karena menikmati teknologi. Bahaya dari hormon dopamin ini dia ada di bagian otak. Saya sedikit belajar tapi masih mau belajar terus. Adalah kita sering dipicu dengan melihat sesuatu yang nikmat dan cepat. Swipe, bahasa anak muda swipe bergeser. Oh ini TikTok ada bagus. Oke ini bagus. Kontak 5 detik. Tuhan mengasihi. 5 detik. Tuhan memberkati. Engkau sukses dalam Tuhan. Dicekoki dengan sukses terus dengan Tuhan. Kalau engkau pengikut Yesus, engkau tidak pernah gagal. Kalau engkau itu Tuhan, sukses terus, bahagia terus, masuk di otaknya. Jadi sebetulnya, ketika dia menghadapi persoalan, ikut Tuhan kok. Ketemu dengan teknologi, harusnya ikut Tuhan lancar. Diajari sama efek dopamin, scroll media sosial. Dan maaf, komunitas sesuatu yang di sana. Bapak Ibu yang suka teori konspirasi ini, saya bukan mengajarkan sebuah Islam. Ada sesuatu komunitas di sana yang menciptakan teknologi, yang dia punya pesan begini: kalau engkau tidak bisa memisahkan orang percaya dengan imannya, kasih dia kenikmatan sehingga dia lupa untuk melihat hal-hal dari Tuhan. Ketika kita scroll, ketika kita
melihat efek-efek apapun, tanpa sadar orang muda menjadi lelah. Kenapa? Sesuai dengan tema bulan ini, resilience, tangguh. Mereka tidak belajar arti ketangguhan. Mereka tidak dipersiapkan untuk menghadapi angin badai. Mereka tidak dipersiapkan untuk menghadapi jalan yang berliku-liku. Mereka tidak dipersiapkan dengan orang, barang, situasi yang menghadap di depan untuk dia menjadi tangguh menghadapi tantangan. Anak-anak muda sekarang, saya tidak melabelisasi, tapi ini para psikolog, di sini ada psikolog, adalah generasi strawberry, generasi yang rentan. Usia saya masuk generasi X, lahir tahun 75. Iya Pak, sudah lahir berapa tahun? Tuh, kita masih sedikit lebih muda sekarang. Zaman kita, kalau SD, nakal, dijawab tadi sama guru kan? Coba aja kita berreklamasi sama orang tua. Ma, aku kena cewek guru matematika. Hah? Kau kena cewek? Sini. Kau tombak kau cewek rumah ya? Kau bikin malu orang tua. Gurumu tak pernah salah, kau yang salah. Kenapa kau cewek? Lupa bikin pen. Nah, gampang lagi. Sebentar. Zaman kami, kalau di cewek guru, kami tangguh. Kami tidak mau lapor sama orang tua. Kenapa? Ditambah jebel. Coba sekarang. Saya pernah ngajar di Belgia 10 tahun. Itu masih penting lah, tahun 90 sampai 2008 masih penting. Makin kesini, kok saya rasanya makin lihat mentalnya anak kita makin kuat ya. Betul ya, saya tidak melabelisasi semua, tidak. Mungkin oknum saja. Coba, baru di prototip guru, dinangis lapor sama bapaknya. Betul, bapaknya menjadi polda. Pak, ini kebetulan lewat di sungai. Oh, kebetulan bapak mau dimulai, udah ketangkep nih. Betul, sikit-sikit dilapor. Nggak pernah. Ya, kalau saya dilapor sama Gisel, saya tanya, Gisel kenapa kamu kena sanksi? Karena nggak kerja PR Pak. Saya nggak PR, tapi saya bilang, gurumu sudah benar. Kamu yang keliru. Kamu harus ubah. Harus gitu. Tapi orang tua pun mungkin karena orang tuanya milenial, masih umur 25, 30. Mama pun begitu. Kalau mama disakit hati sama orang sekolah, tuh lapor sama bapakmu, kakekmu, ommu. Jadi karena orang tuanya udah sedikit lapor sama orang tuanya, anaknya besar pun juga mentalnya jadi mental DP. Sehingga dalam ayat 30 ini menjadi nyata untuk akhir-akhir ini. Gak perlu kita nunggu tua, gak perlu kita nunggu renta, bongkok udah masih muda pun menjadi lelah. Lelah di sini berbicara tentang kejiwaan, mentalitas yang lelah, mental bukan mental pejuang, mental tangguh, tapi mentalnya yang mental cemen, mudah sedikit menghadapi persoalan, mundur, bahkan tidak mau sekolah lagi. Kenapa? Gurunya mengajarnya garam. Belum tahu dengan bapakmu. Guru matematika pakai misal begini kan sudah udah kayak jago soal. Mana yang PR? Yang tidak ada PR? Karena pantat kita. Tapi mungkin ahli pendidikan sekarang pakai bahasa lain. Itu dulu Pak, psikologi sekarang gimana ya? Kita tidak mau terlalu banyak mencincang tentang psikologi pedagogi pendidikan zaman dulu dan zaman kemarin dan sekarang. Tapi firman Tuhan ini menjadi benar. Kelelahan itu berbicara tentang mental. Katakan mental, pikiran kita. Sehingga saya tadi bertanya, jujur, saya ngintip siapa tahu ada yang angkat tangan. Yang tidur jam 9 malam sudah tidur. Gak ada, termasuk saya. Saya jujur. Mak, kalau dibilang tidur jam 9, sama orang gak sama orang rumah, kurang sehat ya. Betul? Tumben jam 10 udah tidur, kurang sehat ya, agak demam ya, kan? Heran gak? Dulu malah orang tua dulu kakek nenek kita mau buyut-buyut kita, jam 9, mati lampu, TPD sudah mulai TPNI, cuma sebuti stasiun channel, tak ada YouTube.
tak ada IG, tak ada TikTok. Lagunya pun sudah generasi ini masuk ketawa semua. Dah tutup, matikan lampu, tidur. Karena dibiasakan tidur awal, kami pun terbiasa tidur lagi. Semua kebiasaan baik kita dimulai dari pengulangan tindakan. Tindakan yang diulang-ulang, mungkin awalnya sedikit dipaksa, tapi kemudian menjadi biasa dan menjadi sebuah kebiasaan, bahkan menjadi habit dan menjadi karakter. Bapak Ibu biasa terlambat masuk kantor, yang awalnya disiplin, biasakan aja terlambat 1 menit, kemudian terlambat lagi 5 menit. Lama-lama kalau disiplin malah kita merasa aneh, kok aku datangnya awal ya? Padahal disiplin itu bagus, betul? Besok misalnya bangun pagi, biasa bangun pagi jam 5 pistol. Lama-lama ada apa-apa, Tuhan kan baik, Tuhan mengerti, aku lagi capek. Bangun jam 9, kemudian bangun lagi jam 6. Kebiasaan yang berulang-ulang membentuk sebuah habit, dan ketika habit itu sudah menebal, kita susah merubah. Orang-orang muda menjadi lelah dan teruna-teruna. Tentu Bapak Ibu tahu arti teruna, itu jauh lebih muda dari orang muda. Anak-anak remaja, taruna. Ya kalau di dalam TDI ada taruna ya, nah, itu pasti orang yang baru lulus pendidikan. Hebatnya lagi, harusnya mereka jarang atau tidak jatuh tersangka. Tetapi ayat ini menulis bahkan teruna-teruna bisa jatuh tersangka. Bapak Ibu, ada semua anak-anak muda. Artinya apa? Ketika kita melangkah, kita mungkin merasa segala sesuatunya terlancar. Tetapi karena dia tidak awas, tidak aware, tidak prudent, dan mungkin malas untuk mendengarkan nasihat dari para senior, orang-orang muda dan teruna ini, secara kejiwaan, secara psikis, dia menjadi lelah dan lesu, bahkan jatuh tersangka. Tapi ayat 31 mari ditampilkan, kita kembali dengan cepat karena sudah disampaikan minggu lalu. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, orang-orang yang berharap kepada Tuhan, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, berarti konteksnya adalah kesabaran. Amin. Gak ada orang menanti 1 menit itu bukan menanti. Gak ada orang menanti 2 menit itu bukan menanti. Menanti-nantikan Tuhan. Ada sebuah pendalaman arti kata dari bahasa Ibrani yang perlu saya jelaskan. Kapah seperti sebuah tali yang kita pegang dengan penuh penantian. Artinya kita sudah connect dengan siapa yang memegang. Saya simpulkan, saya analogikan seperti kita ada di sebuah tebing yang kita mungkin kalau ke bawah kita bisa masuk jurang, tetapi ada teman kita di atas sana yang tidak kita kelihatan karena pohon bukan berlembab, tak bisa lihat, tapi dia julurkan tangan untuk talinya ke bawah. Kami pegang tali itu dengan kuat sambil menanti pertolongan. Itu maksudnya. Bukan menantikan dalam konteks kita seperti menantikan tukang nasi goreng melewat, tidak tahu jam berapa, tidak tahu kapan, atau menantikan tukang es krim melewat. Nanti enggak, kita menantikan Tuhan di dalam doa, pujian dan penyembahan. Ada sebuah koneksitas kita dengan hadirat Tuhan, sehingga walaupun Tuhan secara kasat mata tidak kita lihat, tapi mata iman kita melihat konsekuensi kita lepaskan tali itu. Kita jatuh ke jurang binasa. Tapi kalau kita menantikan Tuhan, kita mendapat kekuatan baru. Bisa tepuk tangan bagi kita. Kita menantikan Tuhan, mendapat kekuatan baru. Kata kekuatan baru dalam bahasa artinya bukan seperti saya punya kekuatan 50%, lalu Tuhan kasih kita tambahan lagi 50%, additional energy power from God. No, He changed all your power with the power of Christ. Semua. Jadi mendapat kekuatan baru itu artinya kekuatanmu yang mengandalkan dagingmu Tuhan ganti full dengan kekuatan dari Roh Kudus. Katakan amin. Sehingga ketika kita mampu menghadapi badai, ketika kita mampu untuk bangkit kembali, resilience, tangguh, bukan karena engkau hebat, karena engkau mengizinkan
menjadi pemenang. Amin. Tepuk tangan. Dengan sayang, ku akan terbang tinggi badai hidup. Never surrender. Bahasa sekarang motivasi. Motivator banyak baca Alkitab. Dan hampir 75% motivator itu anak Tuhan. Amin. Saya sering ikut motivasi waktu dulu masih di perusahaan. Dan hampir 95% itu anak Tuhan semua. Mereka baca Amsal, mereka baca Mazmur, mereka baca Pengkhotbah, mereka baca Kidung. Hati yang gembira kalau pakai maju. Siapa? Amsal. Hati yang tenang menyegarkan tubuh. Orang medis sekarang menulis dengan jurnal ilmiah. Ketika kita dalam situasi fase tenang, ada ilmu yang membaca tentang otak, plasticity atau neuroplasticity. Ketika orang tenang, mereka rekam dengan katoda anoda, direkam semua gelombang otak. Ketika orang tenang, terlebih tenang dalam hadirat Tuhan. Ada suasana surga melihat di dalam Tuhan yang menuju hidup ketika kita sedang menyembah. Ini ahli ilmuwan tidak mikir penyembahan, dia mikir apa yang terjadi ketika orang sedang menyembah Tuhannya. Dia rekam semua gelombangnya dan dia tahu ketika ketenangan datang dari dekat dengan Tuhan. Mazmur pasal 60 hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya keselamatan, daripada mengisi sifat tentara. Masih bisa alas tentara Pak ya, izin Pak ya, tapi tidak mampu mengamankan kita sepanjang tahun, bahkan sampai ke seluruh. Betul ya? Kita hanya aman di dunia ketika kita dilindungi oleh aparat keamanan, tapi keamanan yang sesungguhnya ketika kita dekat dengan Tuhan. Dan ilmuwan otak ini melihat bahwa neuro dendritik, saya belajar IPA, makanya pembelajaran bolos. Saya tidak pernah bolos. Saya suka IPA, saya suka IPS, saya suka sejarah, saya suka matematika, saya suka kewirausahaan, saya suka hal-hal apapun, sehingga saya melakukan semua pelajaran dengan mudah. Cintailah apa yang kamu lakukan, maka semua akan jadi mudah. Amin. Amin. Lakukan apa yang kamu sukai, maka banyak jalan yang akan kamu lakukan. Amin. Sukailah ibadah. Mau ibadah setiap hari sampai hari Minggu, no problem. Sebel aja dengan ibadah. Dapat WA, ibadah lagi. Bisa tidak sih ibadah minggu aja, 1 minggu, boleh. Tapi sama seperti saya mengizinkan kita untuk tidak bernafas. Mau tidak bernafas 1 minggu? Nggak mau. Tapi kalau dibilang ibadah, bisa nggak nanti izin dulu, boleh. Sama seperti Tuhan bilang ini, saya izinnya tidak berkati kamu 1 minggu aja. Maka izin aja sampai 5 detik aja, napasnya saya tidak berikan. Bisa. Kita suka terlambat, tapi kita tidak suka kalau Tuhan datang memberikan kita terlambat. Kita mungkin suka berlambat-lambat untuk melakukan firman Tuhan, tapi kita menuntut Tuhan dengan cara dan waktu saya. Tuhan tolong saya. Kalau tidak, saya jadi bersungguh-sungguh. Tetapi ketika kita kembali kepada ayat ini, orang yang menanti-nantikan Tuhan, saya percaya dalam hatinya tidak ada persungguhan dan lagi. Dia akan menanti dengan penuh harap, sekalipun matanya tidak melihat dan belum melihat, tapi tangannya memegang seperti ilustrasi tadi. Kata Ibrani dari menanti-nantikan itu adalah kafah, tali yang terulur dan kita pegang dengan kuat. Kita tidak lihat teman kita di atas gunung sana yang mencoba untuk menolong kita. Kita tidak lihat dengan gelapnya malam, hutan yang rimbun, tapi kita pegang. Dan ada suara dari atas sana, tetap pegang ya kawan, kami di sini sedang mencari pertolongan untuk turun ke atas gunung mengambil kau. Pastikan tanganmu tetap pegang, supaya kami pada waktunya akan turun dan menyelamatkan. Ketika kita mulai capek, ketika kita mulai merasa lelah, dan ketika kita mulai merasa hitung-hitungan dengan Tuhan, kita mulai melonggarkan pegangan kita. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Apa yang terjadi?
kita bisa jatuh tersangkut dan kalau kita tidak cepat sadar, kita bisa masuk jurang. Itu pengertian menanti-nantikan dalam bahasa aslinya Ibrani, kafah. Sehingga ketika kita connect dengan Tuhan, kita mendapatkan kekuatan baru. Nah, hari ini tema sentralnya adalah dari kalimat 1, 2, 3, mereka semua Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan saya. Ku kan terbang tinggi di awan. Saya dapat artikel yang bagus, walaupun saya masih harus mengkajinya dulu secara mendalam. Ada yang berkata mungkin ini cocokologi, pas-pasin, terserah. Tapi bagi saya ini cukup menarik untuk saya sampaikan. Ada sebuah gerakan profetik, ada sebuah gestur profetik yang kaya akan makna simbolis Alkitab, yang bermakna kekuatan, kebebasan, pengharapan, dan perlindungan ilahi. Apa itu? Dengan saya kita menyembah Tuhan. Kadang-kadang kita diajarkan untuk angkat tangan. Gerakan ini terserah bagi Bapak Ibu yang merasa ini cocok logi, terserah. Bagi saya dapat berkat dari artikel ini. Kita akan tentangkan tangan. Dengan sayapku ku akan terbang tinggi. Ini gerakan bukan ajaran Pantekostal saja, bukan ajaran karismatik Kristen Protestan, bahkan Katolik sekalipun, mungkin denominasi apapun yang ini menandakan sebuah gestur profetik dari sebuah penyerantok. Dan ketika orang di abad pertama Kristen, dia mengangkat tangan seperti itu tanda bergantung sepenuhnya, seperti Raja Wali yang naik terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Tetapi sebenarnya bukan sayapnya yang membuat dia terbang, katakan amin. Tidak ada sayap burung Raja Wali yang kita perhatikan di video-video banyak di IG, di YouTube, di Shop, di Reels. Dia tidak pernah dia ngepak terus selama 5 km, bahkan dia bisa terbang sampai ratusan kilometer. Raja Wali tidak selalu mengepak begitu, karena dia akan capek. Bagaimana caranya? Raja Wali menunggu badai. Keren ya. Burung pipit takut dengan badai. Burung pipit. Ayam kampung takut dengan badai, lari. Burung punai, bebek takut semua. Tapi burung Raja Wali, ada pusaran Typhoon Susana dari arah Atlantik ke barat, jarak 50 km. Dia harus ke arah Pasifik, dia belok. Bagah banget, dia rentangkan sayapnya. Dia sok-sok itu badai. Dan dia mendongeng badai sampai dia terbang semakin tinggi, sampai ke atas gunung, sampai ke seberang samudra. Dia nggak perlu. Bapak Ibu jangan pikir Raja Wali ngepakkan saya terus. No, burung-burung yang hanya ngepakkan saya hanya sekian ratus meter sudah capek. Berapa banyak kita anak Tuhan capek ikut Tuhan karena memakai kekuatan sendiri. Nampaknya aja ibadah, tapi sebenarnya terbang sendiri. Bukan terbang, dia pakai jiwa, dia pakai badannya untuk nampaknya bergerak. Tapi habis melakukan minum dulu ya. Kelihatannya terbang, tapi sebenarnya mungkin juga pelajaran buat kami yang melayani. Kami semua para pelayan di sini, saya selalu ingatkan, layani Tuhan dengan kuasa Roh Kudus, bukan hanya skill dan teknik. Kalau saya mau cari skill, banyak dulu saya bisa sembah. Saya bisa buka pengumuman, dibuka ahli musik, ahli nyanyi,
ahli apapun bekerja di tempat kamu. Enggak, Tuhan bukan hanya cari skill, bukan tidak penting ya, tapi Tuhan melihat hati yang berserah. Dan tatapan Raja Wali nggak pernah gini-gini supaya kayak dilipat, nggak pernah. Raja Wali punya mata, saya sampai niru dia punya lihat orang, dia picingkan alisnya, kalau dia lihat sudah Bapak Budi Jaya mau lari kemana baju merah, ini selesai Bapak, selesai, sudah dicatat, sudah jadi target, jadi target, Bapak tidak selari, semua sudah kami lakukan pencarian. Fokus Bapak mau lari, kambing gunung lari, kancil, kelinci, tikus, ular, kobra mau lari, dia enggak, dia makin dia slow, dia naik lagi, dia ngapain hanya menggunakan saya, dia cari angin hangat, dia terbang. Dan Raja Wali nggak pernah kelihatan capek. Coba lihat wajahnya, karena dia tidak pakai kekuatan dia semata-mata. Dia memenuhi hidupnya dengan kekuatan dari angin, yang mungkin angin itu bisa menenggelamkan yang lain, tapi bagi dia semakin terbang tinggi. Suatu sikap kepasrahan total kepada hadirat Tuhan untuk Roh Allah membawa dia terbang lebih tinggi. Roh Kudus bahasa aslinya pneuma, bahasa Yunaninya, bahasa Ibraninya ruah, dan Roh Kudus itu juga bicara tentang tanda-tandanya angin. Dalam Kisah Rasul dia berbicara dari dan api, minyak, air. Ada kalanya angin Roh Kudus mengalir. Bagaimana supaya sebuah perahu zaman dulu tak ada mesin bisa menyeberangi seorang antar pulau atau antar sungai? Dia tidak hidupkan mesin, zaman dulu belum ada mesin, belum ada mesin Johnson, Mitsubishi, belum ada dongfeng, nggak ada, belum ada. Yang ada pakai layar. Hari ini, sekarang juga hadirat Allah sudah ada di sini. Amin. Tapi kenapa ada perahu yang tidak pergi, ada perahu yang tidak jalan, ada perahu yang berjalan cepat, ada perahu yang berjalan lambat? Rest. Kita menangkap angin kuasa hadirat Tuhan itu dengan iman kita, dengan kepasrahan kita. Kita lupa, kita mungkin merasa kita Raja Wali semua, betul, kita semua Raja Wali, tetapi tidak semua Raja Wali yang bisa terbang pada momen yang tepat dengan momentum yang tepat. Kita dilambangkan Raja Wali dalam rohani, tapi ada Raja Wali yang berputar dengan masalahnya. Dia Raja Wali, tapi mentalnya mental ayam, carinya cuma caci. Lihat kawannya terbang, dia terbang, bagusnya, keren. Dia lupa, dia bukan ayam, dia Raja Wali. Dia terlalu lama bergaul dengan ayam, sehingga objektivitas hidup, passion, effort dia sebagai seorang Raja Wali, saya Raja Wali, karena dia lama bergabung dengan lingkungan ayam rumput. Dia hanya bisa makan. Suatu saat Raja Wali terbang lagi ke depan, kumpulan burung puyuh, burung punai. Langsung ada suara kecil bilang, "Hei, kamu tuh kecil memang baru Raja Wali, kamu adalah Raja Wali." Baru dia sadar, dia gerakkan sayapnya, dia coba, tidak bisa, dia coba, rupanya memang dia Raja Wali. Firman Tuhan mengingatkan kita sekarang, kita bukan orang-orang Kristen yang merasa seperti seekor unggas yang tidak bisa terbang, tapi kita Kristen Raja Wali. Kita ingat, Amin. hanya kesadaran kita saja yang mungkin belum dibukakan, mata rohani kita belum dibukakan. Mari kita buka dalam Mazmur 91. Haleluya Yesus. Ini Kristen Raja Wali. Saya rindu kita baca banyak ayat, karena zaman media sosial sekarang lebih banyak baca scrolling daripada baca Alkitab. Tapi tidak ada di sini, di negeri Wakanda banyak, di negeri Konoha.
di negeri ini, bahkan di Gajah Mada pun semuanya rajin baca Alkitab. Haleluya, katakan amin. Haleluya, amin. Yang rajin baca kita katakan amin. Amin. Saya bisa melihat dari sini. Kita akan masuk ke pasal 91 dari ayat 4 sebagai turning point, starting point untuk kita membaca beberapa hal. Dengan cepatnya, 1, 2, 3. Dengan cepatnya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pakan tembok. Ayat 5 kita baca dengan bergantian dari ayat 1, ayat ganjil wanita. Yang merasa wanita baca ayat ganjil, angkatannya yang merasa tidak wanita dan tidak pria. Saya mau bikin pendekatan khusus, doa khusus. Ada saya nggak tahu Pak, saya wanita atau cepat hubungi para konselor, kita langsung melakukan doa khusus. Ada yang semuanya wanita dan oke. Ya, ayat pertama pria, ayat 1 ganjil, ayat 6 wanita. Sama-sama kita baca, dan saya sengaja tidak akan ngomong supaya suara Bapak Ibu terdengar. Dari ayat 1 Mazmur pasal 91, pria itu gantian dengan wanita. 2, 3. Akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Akan lepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar dan tusuk. Dan dapatnya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kejahatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang. Sampai berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Banyak orang rebah di sisi dan 10.000 di sebelah kanan, tetapi tidak akan menimpamu. Akan menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Letak engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular itu akan kau lakukan. Engkau akan menginjak arah singa dan ular-ular. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Sama-sama kita baca 16. Dengan panjang umur akan kenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan dan ini satu perikop, salah satu dari sekian banyak ayat di Alkitab yang melambangkan Kristen Raja Wali. Kristen yang kuat bukan karena dia kuat dari dirinya, tapi dia menempel di Melekat. Ayat 14, sungguh hatinya melekat kepada Tuhan. Jangan salahkan Tuhan kalau kita mungkin semakin lama merasa capek dan lelah. Cek dulu kabel kita masih nyolok dengan colokan listrik, atau kita merasa kita punya iPhone yang terbaru, iPhone 17 Pro Max dengan pulsa yang mungkin sekian miliar, dengan baterai yang bisa 15 bulan baru habis, tapi ketika dia lemot dia lupa cas, dan ketika dipakai mungkin dia masih kalah dengan Realme C25 saja, karena ini baru dicas dan sudah masih 84%. Saya masih bisa nelpon, halo ikuti apa kabar?
Saya bisa telepon, siap kepada Pak Silaban, saya izin. Biarpun HP-nya mahal semiliar apapun, kalau tidak ada sinyal dan tidak ada kapasitas baterai listrik, useless, nggak bisa dipakai untuk mengontak siapa. Saya masuk di akhir-akhir dalam khotbah saya. Berapa banyak kita lebih cenderung memfokuskan kepada luarnya saya harus yang bagus, mewah, kinclong, wow. Dia lupa cas rohnya, hati jiwanya melekat kepada Tuhan. Ayat tidak mengajarkan melekat kepada gereja atau agama. Alkitab mengajarkan sungguh hati kita melekat kepada Tuhan. Bahasa anak muda tahu, connect dengan God, divine connection. Selalu melekat di hatimu, firman-Mu itulah dasar hidupku. Yang lagu-lagu sudah sering kita nyanyikan. Saya diizinkan Tuhan dari 4 SD boleh main drum, dan terlalu sering saya ikut ibadah dan melihat orang beribadah seperti ini. Tapi sadarkah kita di lagu-lagu itu sebenarnya tercuplik dari ayat-ayat firman Tuhan? Tuhan gak silau kita berapa ribu kali ibadah. Tuhan gak langsung berdiri langsung siap ini melihat persembahan kita yang makin banyak. Itu bagus kalau kita mau memberi dengan penuh sukacita. Tuhan gak silau tampilan kita mungkin kayaknya wow, kinclong dengan segala prasarana yang spektakuler, boleh. Saya juga mau itu semua diubah semua. Doakan, sedang dalam pergumulan. Tapi Tuhan yang mau melihat kita adalah hari ini, masihkah hatimu dan hatiku melekat dengan Tuhan? Masihkah rohmu menunggal engkau lulus dengan roh Tuhan? Atau kita hanya duduk bangku untuk melakukan ritual spiritualitas religius agamawi? Dan ketika kita menyanyi lagu-lagu pelan, kita merasa kita sudah menyembah Tuhan. Bukan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar, lalu kita suka lupa waktu kita nyanyi lagu-lagu penyembahan tidak sama dengan penyembahan. Kamu hanya nyanyi lagu penyembahan. Penyembahan yang sejati dari keseluruhan hidupmu, dari kata ibadah, bahasa Ibrani avoda, 3, bekerja, melayani, dan ibadah. Pulang dari nanti jam 10 kita sudah pulang. Ada yang ke mall, ibadah lagi yang kedua. Ibadah kedua di mall. Seringkali saya waktu ya, Pak, kita mau pulang, oke, gas, kita ibadah lagi di mall. Tapi disitulah sebenarnya kita ketemu orang lain, ibadah kita masih berlanjut. Karena kata ibadah itu di gereja baru 1 dari 3 arti ibadah. Avodah dalam bahasa Ibrani. Ibadah dalam hal religiusitas spiritual seperti ini agama. Bekerja ketika kita besok pagi Senin sampai Sabtu malam, kalau yang bukan libur 5 hari, kerja 5 hari. Atau melayani Tuhan. Kami komin musik, kami yang berkhotbah, kami sedang melakukan ibadah. Sadarkah kita kalau kita duduk begini, kita lagi ibadah. Kita lagi duduk di kafe, di warung kopi sama teman-teman sekantor sejawat. Mereka melihat kata-kata kita. Benar nggak nih orang Kristen menjadi saksi seperti yang dia sering sampaikan?
Waktu kita melihat status teman-teman kita yang orang Kristen, kita lagi ibadah. Apakah statusnya yang menghina orang, atau membuat orang jadi sanggungan, atau justru membuat orang semakin cinta Tuhan Yesus? Waktu kita bertemu dengan orang-orang baru yang tak kenal Tuhan, dia minta perhiburan. Friend, gimana ya, aku lagi punya masalah. Oh, datang saja ke situ, orang pintar. Kalau aku nggak pintar, dia lebih pintar. Ah, Tuhan, malah orang pintar yang ditawarkan. Kamu mau senang seperti aku? Iya. Yesus harus ada tanda dia. Siapa Yesus? Izin kalau kamu mau. Ikut aku. Mungkin dia malu ikut ibadah seperti ini secara formal. Yuk kita ada persekutuan. Ayo konser. Pastikan orang-orang ini bertemu dengan Tuhan. Berapa banyak kita masih ingat amanat agung Tuhan Yesus? Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil ke semua orang, dan ajarlah mereka dalam nama Tuhan, dan baptislah mereka. Amanat itu tidak berhenti di abad pertama ketika ini ditulis di tahun 60-70 masih. Amanat agung itu juga buat kami dan kita semua. Yang melahirkan domba bukan domba, kadang-kadang. Yang melahirkan domba adalah gembala melahirkan anak gembala. Karena saya anak gembala, saya jadi itu. Tapi kita bisa dapat dengan Tuhan. Tapi saya juga adalah domba di hadapan Tuhan yang dipimpin oleh gembala yang baik, Yesus Kristus. Berapa banyak kita memperanakan domba-domba baru. Minggu sore ini lalu saya ingatkan untuk menyampaikan kepada jemaat ini pada sore kepada kita. Fokus kita sekarang adalah bagaimana saya menyenangkan hati Tuhan. Fokus hidup saya dan kita sebagai orang Kristen di akhir zaman ini, bagaimana saya semakin bertumbuh berakar yang kuat, bertumbuh menjadi serupa Kristus, dan berbuah. Fokus saya seperti saya Raja Wali yang tidak memiliki fokus. Badai boleh mendapat, burung-burung gagak mungkin ada di atasnya. Silakan saya digigit banyak. Burung gagak ganggu Raja Wali enggak sibuk. Enggak dia gini, dia cakar-cakar, dia gini, dia sibuk dengan gagak. Dia bawa gagak itu naik sampai kepada batas terakhir nafas si gagak di tamerna kali. Dia jatuh, gak bisa manusia. Berapa banyak orang Kristen kita diganggu dengan persoalan internal dan sehingga kita lupa bahwa hari-hari kita sebenarnya berkurang satu hari setiap besok. Siapa yang tahu umur kita 90? Gak ada. Siapa yang tahu kiamat secara eskatologis nuklir dari negara-negara mana? Itu terlalu dramatis. Kiamat yang paling harus kita jaga adalah ketika jantung kita berhenti. Selesai. No more time. No more time. No more time. Tidak ada perpanjangan waktu. Barcelona lawan Madrid ada perpanjangan waktu ya bro. Kayak tahu kamu Madrid, saya Barcelona, tapi kita kalah ya. Ini indahnya persahabatan. Walaupun saya Barcelona, bisa ngelomokkan tentang sepupu saya, sepupu istri saya, bisa. Kalah 1-0 nggak masalah. Gantian minggu depan menang 4-0. Kemarin kalah 1-2 dengan itu dia. Sorry ya. Kenapa kita nggak seperti itu di dalam dunia persahabatan? Tadi maksudnya itu bersama tadi. Kita bisa kayak beda pegangan bola. Kita kalah, kita kalah, nggak masalah. Minggu depan kita menang, kita ulang lagi. Tapi kita tetap sahabat. Amin. Berapa banyak kita beda bola, beda pandangan, beda kata-kata berkelahinya sampai Tuhan datang. Sampai Tuhan datang. Aku tidak mengampuni kau. Sakitnya di sini. Jangan pernah kau nginjak rumahku lagi. Ngeri kali. Tiba-tiba mungkin dia tidur lihat Tuhan Yesus.
Kau lihat anakmu, aku disalibkan untuk menebus dosa-dosa kalian. Aku tidak bersalah, aku tidak berdosa, tapi aku memikul dosamu dan kesalahanmu, dan aku mengampuni engkau. Ya Allah, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Singret hati. Oh, praise God. Hallelujah, praise the Lord. Kita suka nyanyi lagu Amazing Grace. Bapak Ibu, kita kadang-kadang jadi orang Kristen yang egois. Semua lagu yang menyenangkan hidupnya. Tuhan penolongku, jika aku lemah Tuhan kuatkan, bukan lagu zaman dulu, jarang ada kuku-kukunya. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Gak ada kuku-kuku, gak ada. Apalagi? Yes. Haleluya, 12 kali. Semuanya langsung nyembah Tuhan. Apakah salah? Tidak. Tapi ada sedikit pergeseran makna. Karena kita di luar sana banyak dicekoki dengan ilmu-ilmu dunia. Sampai di gereja, yang dikejar adalah apakah Tuhan kalau aku setia dapat berkat? Kalau aku rajin ke gereja, urusanku lancar, dapat mudah pasangan hidup. Ya. Walaupun aku sering om, kenapa pasangan belum dapat? Tanya Tuhan, jangan tanya saya. Saya bukan biro jodoh, ya. Kalau saya biro jodoh, semuanya datang sini. Nanti penuh gereja ini, rupanya kadang mau cari pacar. Di Gajah Mada itu ada pendeta yang ampuh. Itu kau doakan ya hari ini, besok dapat pacar. Lusa nikah, bulan depan dapat warisan karena perempuannya rupanya dipanggil Tuhan. Penuh ini gereja. Tapi apakah Tuhan berkenan? Belum tentu. Karena mereka ke gereja karena ingin dapat sesuatu. Amin. Siapakah murid-murid yang meninggalkan Yesus di dalam Yohanes 6 ayat 6? Itulah murid yang sama, orang yang sama. Yang di Yohanes pasal 5 dan sebelumnya makan roti dan anak ikan. Ratusan orang yang sebelumnya makan roti dan ikan dalam peristiwa mukjizat 5 roti dan 2 ikan sisa. Ini masih ingat pasti. Bapak Ibu masih ingat sisa berapa? 12 waktu. Nah, karena enak dihafal barang begini ya, sedikit kita berdoa, limpah. Oh, paling suka ayat favorit orang Kristen. Dapat sedikit, didoakan, diberkati, limpah, senang. Tapi kalau dengar ayat yang begini, bertobatlah engkau, jauhkanlah engkau dari segala dosa-dosa. Tidak dengar om, jagalah kekudusan. Langsung kopinya langsung. Di sini tidak ada, negeri Konoha banyak, Wakanda banyak. Di sini semuanya sampai lupa baca Alkitab, sampai lupa baca Alkitab. Tapi kalau udah aku diberkati, saya juga mau Pak, saya baca orang Kristen. Betul Bapak Ibu? Tapi Tuhan mau kita menjadi anak-anak Tuhan yang seperti Raja Wali. Bapak Ibu silakan baca nanti adik-adik semua anak muda. Baca satu perikop ini Mazmur 91. Di closing dengan ayat, hatinya melengkap kepada Tuhan. Maka aku ayat 14 Mazmur 91 akan meluputkan engkau, akan membentengi engkau, sebab ia mengenal namaku. Kalau engkau berseru, aku jawab. Aku akan sertai engkau dalam kesusahan. Ayat 15 Mazmur 91 bisa. Bapak Ibu baca sekali lagi ayat terakhir. Baca sama-sama. 2, 3. Bila dia berseru kepada aku akan menjawab. Keren banget. 1, 2, 3. Aku akan menyertai dia Dalam kesesakan. dalam Kesesakan. Tuhan nggak bilang begini, orang Kristen nggak pernah mengalami kesesakan. Aku jaga kau hidupmu mulus seperti licinnya keramik gereja. Yang saya tahu di Lantas Polda Kalbar banyak yang mengurus supir apa ya.
Justru di jalan yang lurus Pak. Nggak pernah kecelakaan terombol 50 mobil di gang sempit Gajah Mada 10, nggak pernah. Karena sempit dan jalannya lubang-lubang. Bersyukurlah perjalanan kita mungkin seperti kita menghadapi jalan yang tapi semuanya jadi waspada. Semuanya pada teriak, oh darah Yesus, oh darah Tuhan, oh darah Tuhan, oh darah Yesus. Nah yang pesawat, kalau semuanya lurus, lupa Tuhan. Tapi kalau sudah mulai, turun, oh darah Tuhan, 5 agama, 1 kepercayaan, 6 agama, semuanya berdoa. Ampuni dosa, karena pesawatnya lagi tapi kalau lurus terus, main judi pula dia, judi online. Di pesawat Pak, judul Pak. Saya pikir main game ini, temannya kawan ini yang kenalan saya. Kau asik kali kau macam-macam di pesawat. Ada yang judul punya alamat. Pusing deh. Haleluya Pak dia, haleluya. Menang tuh, haleluya. Oh, dah. Oke, kita closing. Pastikan kita seperti Raja Wali. Badai tidak meluncurkan orang yang menang. Justru dengan sayapnya, suasana badai membawa kita terbang tinggi. Amin. Ketangguhan lahir dari perspektif surga. Ketika sayap burung Raja Wali naik terbang tinggi, berarti fokus kita yang ada di bumi lebih naik lagi. Anggap aja bumi di bawah sini. Kita sedang terbang. Pandangan helikopter view, pandangan Raja Wali view lebih komplit. Oh, pantesan saya tidak boleh lewat situ. Di depan ada singa, ada ular, ada jurang. Pantesan aku disuruh belok. Oh, pantesan di sana tidak boleh lewat situ. Padahal jalan yang lurus, kita disuruh lewat gang. Karena di depan situ buntu. Pandangan Raja Wali membuat kita memiliki spektrum penglihatan yang lebih luas untuk melihat segala sesuatu dari kacamata Tuhan. Sehingga kita tidak mudah marah sama Tuhan, tidak mudah kecewa, karena saya tahu sekalipun aku dibikin putar kiri dan kanan atau sedikit ngerem, karena pandangan Tuhan jauh lebih luas dari pandangan manusia pun jadi tak seberapa ini. Nah, sini sebentar, saya akhiri dengan sebuah kisah yang bagus sekali. Baik Bapak, yuk, saya mau doakan untuk sakit. Beberapa rakyat saya sudah lakukan selesai. Lalu ke nabrak dengan cepat, pastikan di jantung. Dengan cepat, terus, keliling terus. Bapak ini perhatikan anak muda ini, saudara Nathan Siengnya, masih singkat. Bapak Ibu yang punya RCD silakan boleh. Kenapa? Semangat ya Pak. Pada lebih baik, Bapak ada lagi. Bapak Ibu nanti saya mau tanya dia. Dia lihat di situ. Ingat Raja Wali, selain dia terbang tinggi dan kekuatan saya, dia juga, ayo Bapak, semua bisa, Bapak Ibu bisa lihat dia. Dia ada ngintip Bapak, ada ngintip cewek nggak di sebelah situ, pasti enggak. Dia nggak akan sempat lagi ngintip bening-bening, karena dia tahu dia harus. Saya mau tanya, ada berapa gadis yang ketemu di gereja yang bening-bening, yang tidak bening bisa gitu? Nah, kamu lihat ada ibu baju biru di sebelah baju belakang lagi main HP. Ada bapak-bapak lagi gosipin kamu, kayak diajak ganteng benar, anak aku nikah dengan kamu. Dengar nggak gosip? Enggak. Ada yang lagi nyiapkan koridor atau tidak jadi? Ada lihat? Kenapa dia tidak perhati? Dia fokus menjaga air ini tetap tidak berubah. Kenapa kita jadi pusing dengan urusan orang lain dan membuat hidup kita jadi berantakan? Karena kita lupa fokus kita untuk kita tumbuh, berakar, berbuah yang baik di dalam Tuhan. Fokus kita menjaga langkah kita untuk kita tetap lurus sesuai dengan kehendak Tuhan. Aku sibuk dengan diriku sendiri supaya hari ini lebih baik dari kemarin melangkah ke depan. Aku sibuk hari ini supaya besok hidupmu di dalam Tuhan lebih baik dari kemarin. Sehingga ketika saya tanya keselamatan, kamu masih ingat ada orang-orang di sekitar tanya, oh enggak tahu, enggak peduli. Ada enggak orang peduli?
Tapi dia nggak nyimak. Kenapa? Dia fokus dengan hidupnya, bukan untuk egois. Hidupku harus melekat kepada Tuhan setiap waktu. Ketika aku melekat dengan Tuhan, cintaku melekat dengan Tuhan, apapun yang kukerjakan, aku tidak akan menurut. Mohon Yesus berkati. Terima kasih.